teko kecil yang mungil. Ini badanku dan ini corongku. Jika aku dituang, air mengalir, sur, air mengalir, sur, air mengalir. Aku teko kecil yang mungil. Ini batangku dan ini corongku. Jika air mendidih, aku teriak, aku teriak, aku teriak. Listen to, hey, shoulder, listen to, listen to. Ear and nose, head, shoulder, listen to. Faster, faster. Head, shoulder, listen to. And ear, head, shoulder, listen to. Faster. Head, shoulder, listen to, and listen to. Okay, good. Faster. Today we will learn about present continuous tense. Tadi apa sih, Kak? Ya? Sini kecil. Ya? Itu pas lagi. Kita lagi ngapain? Nanti kita mau berbicara tentang sedang dilakukan. Berarti kan kita sedang belajar nih. Maka kita akan ngobrolin tentang present continuous tense. Yaitu apa tadi? Bentuk kalimat yang menciptakan kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya apa coba dalam bahasa Indonesia? Kita sedang belajar bahasa Inggris. Jadi kalau dia sedang, that's still in progress, nak ya. Still in progress maksudnya sedang dilakukan. Nah, kita sedang belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, baik kita. Are you reading? Is it? Berarti we. Nah, di sini tadi ada to be plus something. Kata kerjanya dalam bentuk ing ya. To be-nya, to be we adalah are. Belajar, study. Kalau tambahan bentuk ing menjadi studying. Studying. Bahasa Inggris, English. Coba kita perhatikan ke sini, nak ya. Tadi kan kita lagi ngomongin sesuatu yang sedang dikerjakan. Nah, rumusnya adalah subjek ketemu to be ketemu kata kerja bentuk ing. Disulangi, nak ya. Subjek ketemu to be ketemu kata
dia sedang makan nasi sekarang. Terus makan tadi apa makan? Kalau ditambahkan sedang eating. Oke, coba jangan saya kok sendiri kayaknya egois. Kita pakai kita aja. Kita sedang makan bakso sekarang. Kita sedang makan bakso. Makan bakso, coba gimana membuatnya menjadi present continuous? Kita we are eating meatball. Oke, good. Berarti dia kita atau kami sedang makan bakso. Oke, sekarang kalau Miss mau bilang kita sedang membaca buku, coba kita sedang membaca buku. Kita apa buku kita? We are reading book. Oke, good. Berarti kita sedang membaca buku. Sampai sini paham anak? Oke, good. Berarti kita sedang ngomongin apa tadi? Kalimat untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Oke, good. Pintar ya. Beri tepuk segitiga untuk kita semua. Oke, keren ya. Berarti kita sudah belajar tentang present continuous ya. Kita juga tadi sudah belajar parts of body. Ada yang mau bertanya? Paham ya? Kalau sudah paham, kita akan ke sesi latihan. Oke? Halo. Baik, nah Miss akan memanggil salah satu dari kalian untuk maju ke depan mencoba menjelaskan kepada kawannya tentang materi yang sudah kita pelajari. Silahkan nak, ayo coba nak. Nah, yuk silahkan dijabarkan aja sepemahamannya tadi. Yuk. Kita belajar tentang apa tadi? Present continuous tense. Continuous tense. Oke, itu tadi tentang apa sih nak present continuous? Sekarang terus Sedang bentuk waktu. Nah, berarti dia menceritakan kegiatan yang sedang dilakukan. Bisa jelasin contohnya? Coba. Contohnya kita sedang belajar bahasa Inggris. Artinya we are studying English. Studying English. Berarti kata kerjanya harus dalam bentuk verb ing ya? Iya. Verb ing, dia harus ketambahan ing. Di depannya perlu ditambahkan to be. Ya, berarti dia tadi apa nak? Sesuatu yang sedang dilakukan. Oke, good. Ya, karena kawannya sudah berani maju, silahkan kita apresiasi dengan memberi tepuk segi 4. Oke, good. Yang lain silahkan gabung juga. Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan Rizka. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan latihan terkait tentang parts of body dan present continuous tense. Kalian akan mengerjakannya di buku latihan. Silakan dikerjakan latihannya. Sudah, alhamdulillah. Nah, dari pelajaran kita hari ini, kira-kira apa pendapat kalian? Silahkan, boleh berpendapat. Nadia gimana nak? Jelas ya, berarti kita belajar tentang sedang. Ada yang lain? Hari ini kita belajar pakai apa? Continuous tense. Terus sudah tuh tadi tuh, sebelum itu kita ngapain sih? Bersenang-senang pakai apa tuh tadi? Yang has, solar, tense, parts of body. Tadi menggunakan lagu. Nah, pendapat kalian bagaimana tuh? Senang ya, karena dia menggunakan menggunakan lagu. Ada lagi yang mau berpendapat?
Sudah cukup jelas? Jelas, baik. Terima kasih. Karena kita hari ini sudah belajar tentang present continuous tense. Apa itu tadi? Sesuatu yang sedang dilakukan. Sesuatu yang sudah dilakukan. Kita juga udah belajar tentang parts of body. Nah, masih ada yang mau berpendapat tentang materi hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Tugasnya bisa dikerjakan ya? Bisa dikerjakan tugasnya? Bisa. Semua, alhamdulillah. Oke, ini that's all for today. Sampai sekarang, sampai sini dulu. Coba nanti tidak pendapatnya. Silakan diulangi lagi materinya di rumah, dipelajari. Karena kalau semakin sering kita mengulang pelajaran, insya Allah dia akan semakin mudah hafal. Oke? Hari ini kalian keren-keren semua sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kita sudah bersenang-senang dengan bergerak-gerak. Kita beri apresiasi berupa tepuk lingkaran untuk kita semua. Oke, good job. See you next time. Sebentar ya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afrida, CGP dari SDN 03 Margauda di Tulang Bawang Barat. Saya akan menyampaikan perasaan saya ketika saya menyiapkan RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi dan berkompetensi sosial emosional. Di saat itu saya merasakan begitu antusias, saya membayangkan bahwa kelas saya akan menyenangkan dan pembelajaran akan ditangkap baik oleh siswa. Ketika praktek, saya mengalami kendala dengan proyektor. Jadi tadinya saya akan menyetelkan video tentang materi sehingga anak-anak bisa melihat, juga bisa mendengarkan lagu yang memuat tentang materi pelajaran dan mengikuti gerakan dari lagu tersebut yang menyebutkan tentang parts of body. Jadi pembelajaran ini juga mencakup dari kebutuhan siswa tentang audio, visual, dan kinestetik siswa. Saya begitu antusias pada saat itu. Tapi yang terjadi di lapangan adalah saya memiliki kendala dengan proyektor sehingga gambar tidak bisa ditampilkan, tapi siswa masih bisa mengikuti dengan mendengarkan lagu, juga mengikuti gerakan yang dipraktikkan oleh guru. Siswa merasa senang dan perasaan senang itu tadi membuat siswa menjadi lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan. Setelah itu saya meminta siswa untuk maju ke depan menjelaskan tentang pemahaman mereka tentang materi bagi siswa yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan berani untuk maju. Kemudian siswa dengan PD yang sedang bisa berdiskusi dengan guru di depan berdua menjelaskan tentang pemahaman yang mereka dapatkan atas materi yang diberikan, dan siswa yang lain juga bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru untuk mengukur pemahaman mereka, penangkapan mereka atas materi yang diberikan. Saya menerapkan juga kebebasan berpendapat pada siswa atas proses belajar pada hari itu. Kegiatan ini baru saya lakukan setelah saya mendapatkan materi tentang kompetensi sosial emosional di pelatihan guru penggerak. Saya terapkan dan alhamdulillah manfaatnya adalah dengan memberikan kebebasan berpendapat pada siswa tentang proses belajar hari itu bisa menjadi masukan bagi guru untuk membuat perubahan atau merancang pembelajaran yang lain sehingga yang bisa membuat siswa itu senang dan mampu belajar dengan baik dan memahami pembelajaran yang diberikan. Yang perlu saya perbaiki adalah saya kurang menggunakan media dan metode kreatif pada saat itu. Harusnya kan bisa dibuat game, bisa dibuat belajar kelompok kecil untuk membahas materi, atau menggunakan
gambar-gambar dan sebagainya. Kemarin tuh saya cuma pakai video, tapi itu sudah lumayan bagi siswa saya. Jadi hal yang perlu saya tingkatkan adalah kemampuan saya dalam mengajar, dalam bagaimana mengakomodir kemampuan siswa, kebutuhan siswa dalam belajar, bagaimana membuat mereka itu belajar dengan menyenangkan dan mampu menyerap pelajaran yang diberikan, bagaimana menggunakan media dan metode kreatif, bagaimana membuat siswa itu merasa nyaman untuk belajar, mampu untuk mengungkapkan pendapat, juga belajar kompetensi sosial emosional sekaligus dalam pelajaran yang saya berikan. Jadi ketika saya masuk kelas, saya itu berharap ada kompetensi sosial emosional yang dikembangkan selalu secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu yang ingin saya kembangkan, bagaimana mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam itu sehingga semua siswa itu dapat memahami pelajaran dengan baik. Saya rasa demikian. Saya berterima kasih untuk setiap materi yang diberikan pada pelatihan guru penggerak. Semoga saya dapat mempelajari dan menerapkannya sehingga itu bermanfaat bagi kami sebagai guru dan bagi siswa kami ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.